Jumpa kembali bersama channel Perjalanan Semesta. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Selamat melakukan aktivitas apapun untuk sahabat semesta dimanapun sahabat berada. Kembali channel Perjalanan Semesta menyapa, dan saat ini di video kali ini yang senantiasa berlatar air, Perjalanan Semesta hendak membagikan sebuah pengajaran kehidupan yang saya dapatkan dari salah seorang tokoh dari Yunani bernama Pygmalion. Terserah mau di eja seperti apa, dan apa yang hendak Perjalanan Semesta bagikan adalah spiritualitas pikiran positif menghasilkan sesuatu yang positif. Jadi semua akan berlatar spiritualitas pikiran positif menghasilkan sesuatu yang positif. Sahabat semesta, terima kasih untuk sahabat yang setia mengikuti channel ini. Semoga dampak positif atau bermanfaat baik dan bisa menjadi satu bagian untuk terus mengembangkan, menumbuhkan mentalitas positif, meniti jalan spiritualitas yang menuju kepada kebaikan. Sahabat semesta, Pygmalion adalah seorang muda yang berbakat memahat seni atau berbakat dalam hal memahat. Ia sungguh piawai dalam membuat patung. Karya ukiran tangannya sungguh bagus, tetapi bukan kecakapan itu yang menjadikan ia terkenal dan disenangi tetangganya. Lalu apa yang menjadikan orang lain menjadi suka dengan Pygmalion? Pygmalion dikenal sebagai orang yang suka, bahkan selalu berpikir positif. Ia memandang segala sesuatu dari sudut pandang yang baik. Apabila lapangan di tengah kotanya becek, orang-orang ngomel, Pygmalion berkata, untunglah lapangan yang lain tidak sebecek ini. Ketika ada pembeli patung ngotot menawar-nawar harga, kawan-kawan Pygmalion berbisik, kikir betul orang itu. Tetapi Pygmalion berkata, mungkin orang itu perlu mengeluarkan uang untuk urusan yang lain yang jauh lebih perlu. Ketika anak-anak mencuri apel di kebunnya, Pygmalion tidak mengumpat. Ia malah merasa iba. Kasihan anak-anak itu kurang mendapat pendidikan dan makanan yang cukup di rumahnya. Itulah pola pandang Pygmalion. Ia tidak melihat suatu keadaan dari segi buruk, melainkan justru dari sisi yang baik. Ia tidak pernah berpikir buruk tentang orang lain. Sebaliknya, ia mencoba membayangkan hal-hal baik di balik perbuatan buruk orang lain. Sekali lagi, ia mencoba membayangkan hal-hal baik di balik perbuatan buruk orang lain. Pada suatu hari, Pygmalion mengukir sebuah patung wanita dari kayu yang sangat halus. Patung itu berukuran manusia sungguhan. Ketika sudah selesai, patung itu tampak seperti manusia betul. Wajah patung itu tersenyum manis menawan, tubuhnya elok menarik. Kawan-kawan Pygmalion berkata, sebagus-bagusnya patung itu cuma patung, bukan istrimu. Tetapi Pygmalion memperlakukan patung itu sebagai manusia betulan. Berkali-kali patung itu ditatapnya dan dielusnya. Para dewa yang ada di Gunung Olympus memperhatikan dan menghargai sikap Pygmalion. Lalu mereka memutuskan untuk memberi anugerah kepada Pygmalion, yaitu mengubah patung itu menjadi manusia betulan. Begitulah, Pygmalion hidup berbahagia dengan istrinya itu yang konon adalah wanita tercantik di seluruh negeri Yunani. Nama Pygmalion
dikenang hingga kini untuk menggambarkan dampak pola berpikir yang positif. Kalau kita berpikir positif tentang suatu keadaan atau seseorang, seringkali hasilnya betul-betul menjadi positif. Misalnya, jika kita bersikap ramah terhadap seseorang, maka orang itu pun akan menjadi ramah terhadap kita. Jika kita memperlakukan anak kita sebagai anak yang cerdas, akhirnya dia betul-betul menjadi cerdas. Jika kita yakin bahwa upaya kita akan berhasil, kemungkinan besar upaya kita merupakan keberhasilan. Dampak pola berpikir positif itu disebut dampak Pygmalion atau dampak Pygmalion. Pikiran kita memang seringkali mempunyai dampak fulfilling prophecy atau ramalan yang tergenapi, baik positif maupun negatif. Kalau kita menganggap tetangga kita judes sehingga kita tidak mau bergaul dengan dia, maka akhirnya dia betul-betul menjadi judes. Kalau kita mencurigai dan menganggap anak kita tidak jujur, akhirnya ia betul-betul menjadi tidak jujur. Kalau kita putus asa dan merasa tidak sanggup pada awal suatu usaha, besar sekali kemungkinannya kita betul-betul akan gagal. Pola pikir Pygmalion adalah berpikir, menduga, dan berharap hanya yang baik tentang suatu keadaan atau seseorang. Bayangkan bagaimana besar dampaknya bila kita berpola pikir seperti itu. Kita tidak akan berprasangka buruk tentang orang lain. Kita tidak menggunjingkan desas-desus yang jelek tentang orang lain. Kita tidak menduga-duga yang jahat tentang orang lain. Kita tidak berpikir buruk tentang orang lain. Selalu berorientasi pada diri sendiri, maka selalu akan melihat yang lain sebagai rival, musuh, lawan yang mesti dihancurkan, mesti dikalahkan, mesti ditaklukkan, mesti dibuat sengsara. Maka dalam konteks ini, spiritualitas Jawa menjadi sepadan dengan apa yang pernah terjadi dalam dunia spiritualitas Yunani tentang dampak Pygmalion, bahwa orang Jawa itu selalu mendengungkan cara berpikir, cara hidup ngeluruk tanpa bolo, yang artinya mendatangi tanpa kawan atau tanpa bala tentara, menang tanpa ngasorake, mengalahkan dengan tidak merendahkan siapapun. Luruk tanpa bolo, menang tanpa ngasorake, sugih tanpa bondo. Kaya tetapi tidak memiliki harta, karena sejatinya semua yang ada di bentangan semesta ini adalah milik Tuhan, dan kita manusia boleh menggunakannya sesuai dengan kebutuhan kita. Maka mari kita memulai dengan berpikir positif dengan cara yang sederhana. Cara berpikir positif bisa digambarkan seperti orang menggunakan kacamata. Ketika kacamatanya hitam, apapun terlihat hitam. Ketika kacamatanya bening, maka yang terlihat adalah objektif sesuai dengan realitas. Sahabat semesta, mari dampak positif atau dampak Pygmalion, spiritualitas berpikir positif pastilah menghasilkan sesuatu yang positif. Kita hidupi supaya hidup kita benar-benar selalu ada dalam energi positif, energi yang membangun, energi yang memulihkan, energi yang memperbaharui, energi yang mempersatukan. Karena energi lawan yang positif adalah negatif, energi yang merusak, melukai, menyakiti, meleburkan, meruntuhkan. Dan itu tidak sesuai dengan kehendak Sang Ilahi yang mencipta alam semesta ini sebagai panggung untuk semua ciptaan memproses diri menjadi jauh lebih baik.
Demikian video kali ini, video spiritualitas Pygmalion, sebuah sharing tentang pengalaman pemahaman bagaimana dampak berpikir positif yang digulirkan oleh masyarakat zaman dahulu masih sangat relevan untuk masyarakat atau manusia zaman sekarang, bahkan sampai kapanpun. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share supaya jika ini bermanfaat bagi sahabat juga bisa berdampak positif bagi sahabat yang lain. Selamat melanjutkan kehidupan. Salam perjalanan semesta.